Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai seri kuliah yang akan saya beri nama atau berjudul Metamekanika. Jadi apa itu metamekanika? Jadi yang akan saya jabarkan di dalam kuliah ini adalah struktur bersama, common structure, ya, antara mekanika yang ada. Nah, saya akan mulai dengan bersepakat dengan Anda sekalian bahwa mengukur suatu besaran fisika itu mengundi. Jadi mengukur suatu besaran fisika itu mengundi. Oleh karena itu di dalam hal ini hukum probabilitas akan sangat berperan gitu, ya. Jadi sekali lagi mengukur suatu besaran fisika itu artinya mengundi. Nah, kemudian tentu ada sesuatu yang diundi. Jadi kalau mengundi berarti ada sesuatu yang diundi. Nah, kita kenal ya, misalnya dalam pengundian pelemparan sebuah dadu, ya, maka dari pelemparan sebuah dadu itu akan ada outcome, luaran, ya, dan luarannya yang mungkin, ya, tentu Anda kenal, ya, muka 1, muka 2, muka 3, muka 4, muka 5, dan muka 6. Tidak ada kemungkinan yang lain selain itu. Oke, maka kemudian himpunan yang beranggotakan semua hal yang mungkin muncul sebagai luaran dalam pengundian itu disebut ruang sampel, ya, disebut ruang sampel. Good. Berikutnya contoh yang lain misalnya adalah pelemparan sebuah koin, ya, pelemparan sebuah koin. Nah, di situ tentu hal yang mungkin muncul sebagai luaran adalah yang mungkin kita kenal sebagai muka yang ada angkanya dan gambar. Jadi angkar dan gambar, ya. Jadi maka himpunan yang beranggotakan semua kemungkinan di situ adalah ya hanya berisi dua hal, angka atau gambar. Nah, ruang sampel bagi pelemparan sebuah koin itu tidak lain adalah himpunan yang beranggotakan angka dan gambar. Nah, ketika kita melempar koin, maka hanya dua hal itu yang mungkin muncul sebagai luaran, tidak ada yang lain, ya. Maka kemudian bisa dibayangkan, ya, oleh karena itu di dalam pengukuran besaran fisika, kalau kemudian kita bersepakat tadi bahwa pengukuran besaran fisika itu kita bayangkan sebagai pengundian atau kita samakan dengan pengundian, maka ketika kita mengukur besaran fisika hanya nilai-nilai tertentu yang akan muncul sebagai luaran, ya. Tidak semua nilai muncul sebagai luaran, dan itu pun muncul sebagai luaran tunduk pada hukum-hukum peluang. Oke, hanya mungkin bedanya di dalam pengukuran besaran-besaran fisika itu pengundiannya tidak fair, berbeda dari ketika kita melihat orang melempar dadu atau melempar koin, ya, di dalam melakukan pengundian, ya. Itu selalu dianggap pengundian sifatnya fair. Artinya bahwa anggota-anggota perang sampel masing-masing memiliki peluang yang sama untuk muncul sebagai luaran gitu, ya. Nah, kemudian oleh karena itu dalam hal ini kita perlu membicarakan probabilitas atau peluang, ya, probabilitas atau peluang. Nah, ruang sampel kita sudah paham, ya. Nah, apa itu probabilitas atau peluang? Ya, ada beberapa definisi, ya, terkait dengan probabilitas atau peluang itu, ya. Ada 4 macam definisi, ya, peluang. Jadi saya akan bicarakan satu persatu, ya, agar nanti kita bisa melihat pentingnya kita memilih salah satu dari definisi itu. Jadi yang pertama, ya, definisi peluang yang pertama adalah definisi yang sering orang sebut sebagai klasikal, ya, klasikal. Definisi klasikal, ya. Nah, ini juga sering disebut sebagai definisi a priori, ya, oke, atau theoretical, ya, atau yang lain istilah yang lain adalah theoretical gitu, ya.
Nah, di dalam definisi ini ya biasanya jadi saya katakan sifatnya fair itu, pengundian sifatnya fair ya. Jadi kita bisa menghitung apa yang disebut sebagai peluang itu dari perkiraan ya yang sudah kita ketahui sejak awal ya. Maka kemudian orang sering menyebutnya sebagai a priori karena itu. Oke. Nah, di dalam definisi klasikal ini ya, peluang didefinisikan sebagai rasio ya. Peluang didefinisikan sebagai rasio ya. Jadi nx gitu ya, nx dibagi dengan n ya, dibagi dengan n gitu. Apa itu? Nah, ini kalau saya tulis sebagai peluang X begitu, maka ini saya tuliskan sebagai Nx per N. Nx adalah jumlah luaran yang diharapkan. Ya, jadi jumlah luaran yang diharapkan. Misalnya X bisa mewakili objek tunggal, ya, individual, atau bisa suatu himpunan. Jadi Nx adalah jumlah yang diharapkan. Jadi kalau misalnya orang ingin menentukan peluang ya munculnya angka atau muka 1 pada dadu itu, maka jumlah yang diharapkan kan 1 gitu ya. Maka kemudian kalau dibagi dengan jumlah jadi n ini adalah jumlah luaran yang mungkin ya dari eksperimen itu. Jadi oleh karena itu wajar kalau kemudian kita katakan peluang munculnya muka 1 yaitu jumlah ya muka 1 yang diharapkan ya itu 1, lalu kemudian dibagi dengan n jumlah luaran yang mungkin didapat ya, 6 kalau begitu, jadi 1/6. Tapi kalau kemudian kita berharap munculnya peluang munculnya 1, 2 gitu ya, muka 1 dan muka 2, maka ada 2 ya yang diharapkan di situ, jumlah yang diharapkan ya, maka kemudian kita bagi dengan 6 sepertiga, sepertiga ya, sepertiga. Jadi itu peluang secara klasik gitu ya. Nah, kelemahannya sudah saya sebut tadi. Jadi dalam hal ini orang selalu berasumsi bahwa peluang munculnya masing-masing anggota ruang sampel itu sebagai luaran ya, itu dianggap sama semuanya. Jadi fair, pelemparannya selalu dianggap fair gitu. Nah, di samping itu persoalan muncul kalau ruang sampelnya itu infinite ya, atau uncountable gitu ya, uncountable. Jadi ada persoalan di sana ketika kita bicara yang sifatnya seperti itu. Nah, oke, jelas ya. Kemudian yang kedua ya, definisi yang sifatnya empiris ya, definisi empiris ya, definisi empiris ya. Good. Nah, ini istilah lain adalah definisi ya, lawan dari a priori adalah a posteriori ya, bisa juga orang menyebutnya sebagai definisi eksperimental gitu ya. Kemudian ada juga istilah yang lain adalah frequentis ya, quantis ya. Good. Jadi itu istilah yang lain ya, istilah untuk definisi ini yang lain. Apa ini? Jadi ini peluang itu ditentukan dari eksperimen. Makanya disebut sebagai empiris tadi atau a posteriori. Jadi kita baru mengetahui setelah kita melakukan eksperimen itu. Oke. Nah, di dalam hal ini peluang itu didefinisikan ya, kalau saya sebut X begitu, didefinisikan sebagai Nx dibagi dengan N. Ini sedikit berbeda dari yang di atas tadi. Jadi Nx di sini adalah munculnya X ya sebagai luaran gitu. Jadi peluang munculnya X misalnya, ini dibaca sebagai peluangnya munculnya X anggota ruang sampel itu. X itu Nx adalah jumlah luaran X itu. Jadi dari N buah eksperimen itu, kemudian dihitung berapa Nx ya, jadi jumlah X yang muncul sebagai luaran ya. Nah, tentu hal ini diperlukan untuk melakukan eksperimen dengan N sebanyak-banyaknya.
N pengundian harus dilakukan. Oleh karena itu lebih tepat kalau kemudian ini ditulis limit ya N menuju infinite dari Nx per N ya. Oke, itu apa namanya definisi empiris gitu ya, definisi empiris. Good. Apa namanya di dalam hal ini ya pengundian tidak harus fair gitu ya. Pengundian tidak harus fair. Ya, tidak seperti tadi. Jadi dari awal dianggap bahwa masing-masing luaran ya dalam pengundian untuk definisi yang sifatnya klasikal itu ya itu harus fair gitu. Jadi pengundian sifatnya harus fair. Ya, masing-masing anggota ruang sampel memiliki peluang yang sama dibandingkan dengan ruang sampel yang lain, anggota ruang sampel yang lain. Ya, itu harus sama. Ya, dalam hal ini dalam definisi empiris ini pengundian tidak harus fair, tidak harus adil gitu ya. Jadi itu semuanya ditentukan dari eksperimen atau empiris. Jadi orang baru mengetahui apa namanya peluang ya suatu apa namanya pengundian ketika sudah melakukan eksperimen itu. Jadi misalnya kalau kita ingin mengetahui peluang munculnya peluang dalam pelemparan dadunya tidak harus fair. Dadunya tidak harus apa namanya kubus sempurna dengan kerapatan yang sama, tidak harus. Misalnya seperti itu. Maka kemudian kita baru bisa mengetahui peluang masing-masing muka dadu itu muncul sebagai luaran ketika kita sudah melakukan eksperimen. Ya, beda halnya kalau kita menganggap apa namanya dadunya itu kubus sempurna, ya, kemudian kerapatannya sama, ya, kemudian pelemparannya juga acak sembarang, ya, maka kemudian kita dari sejak awal menganggap fair apa namanya pelemparan atau pengundian semacam itu. Oke, itu yang apa namanya kedua. Yang ketiga ya. Yang ketiga definisi subjektif ya. Definisi subjektif. Ya, definisi subjektif. Nah, apa namanya ini persoalannya ya. Jadi bergantung pada kita. Jadi kita hanya memperkirakan ya. Jadi misalnya saya sebagai pialang gitu, dan saya perkirakan ya peluang naiknya harga-harga saham komoditas-komoditas tertentu. Nah biasanya juga tentu tidak diwujudkan dalam bentuk bilangan atau apa, itu hanya perasaan kita. Kemudian kita melangkah berdasarkan apa yang kita perkirakan itu. Good. Jadi saya lewat saja bagian ini. Nah, kemudian yang terakhir ya, definisi aksiomatik ya. Definisi aksiomatik ya. Nah, ini pertama kali diungkapkan oleh Kolmogorov ya, oleh Kolmogorov. Nah, di dalam definisi aksiomatik ini nanti peluang ya tidak melulu dibicarakan untuk individual anggota ruang sampel. Ya, peluang disematkan untuk subhimpunan ya anggota ruang sampel. Jadi subhimpunan di dalam ruang sampel itu. Oke, masing-masing subhimpunan kemudian kita sebut sebagai peristiwa atau event ya. Jadi peluang dalam hal ini disematkan pada event, yakni subhimpunan tertentu di dalam ruang sampel gitu. Nah, tentu tidak semua himpunan masuk ke dalam anggota ruang sampel, bergantung pada ruang sampelnya itu sendiri. Ya. Jadi tentu ini akan biasanya didefinisikan akan terlihat ya kelebihannya kalau kita membicarakan ruang sampel yang sifatnya continuum ya, infinite anggotanya, bahkan bukan hanya infinite tapi uncountable. Jadi itu kita akan bisa melihat kemudahannya. Nah, jadi dalam hal ini ya peluang itu didefinisikan sebagai istilahnya ukuran. Ya, dengan teori ukuran ya, dengan teori ukuran. Jadi mengenai teori ukuran mungkin akan kita bicarakan lebih lanjut ya di belakang. Ya, tapi yang jelas saya singgung sebentar di sini bahwa di dalam definisi aksiomatik ini ya ukuran peluang itu diwujudkan dalam bentuk ukuran itu. Dalam bentuk ukuran. Orang menyebutnya sebagai ukuran peluang. Ukuran peluang. Ya. Good. Apa itu yang penting? Apa itu ukuran
peluang gitu ya. Jadi ukuran peluang saya tulis P begitu ya, itu merupakan pemetaan ya, pemetaan dari suatu himpunan yang beranggotakan subhimpunan atau himpunan-himpunan bagian ruang sampel ya, dengan sifat-sifat tertentu gitu ya. Oke, biasanya orang menyebutnya sebagai aljabar sigma ya, aljabar sigma. Nanti tentang aljabar sigma akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Jadi misalnya kita punya ruang sampel, omega itu ruang sampel misalnya ya, ruang sampel gitu ya. Maka aljabar sigma atau himpunan subhimpunan tertentu pada ruang sampel itu yang kemudian nanti akan kita sebut sebagai event-event itu ya, saya tulis seperti ini ya. Jadi ukuran peluang adalah pemetaan dari ini himpunan event-event, peristiwa-peristiwa menuju ke interval 0,1 begitu ya. Jadi nanti kalau ada event E ya, suatu subhimpunan yang memenuhi syarat tertentu di omega ya, maka ini dipasangkan dengan PE begitu ya, dipasangkan dengan PE. Nah, ini dibaca sebagai peluang terjadinya event atau peristiwa E. Oke. Nah, sebagai mungkin sekedar mempermudah ya, membayangkan seandainya omega itu diskrit ya, artinya himpunan omega itu ruang sampel itu finite atau countable begitu, bisa infinite tapi countable, maka yang biasanya kita pilih sebagai F omega itu ya, jika omega itu finite sebagai himpunan atau infinite ya, countable, tercacah gitu ya, tercacah. Artinya bisa dilabeli, anggotanya bisa dilabeli dengan bilangan asli atau alamiah ya. Maka F omega itu tidak lain adalah power set dari omega. Yakni himpunan yang beranggotakan semua himpunan bagian milik omega. Itu sebagai event. Ya, sebagai event. Good. Nah, kemudian jika omega itu uncountable, jadi tak tercacah ya, misalnya himpunan bilangan real ya, himpunan semua bilangan kompleks ya, atau titik-titik di ruang ya, atau yang lain ya, maka kemudian biasanya kita menggunakan apa yang disebut sebagai aljabar sigma Borel ya. Artinya jika omega itu ya, jika omega itu tak tercacah dan ya memiliki topologi ya, memiliki topologi ya, atau ruang topologis, maka ya sebagai F omega itu tidak lain apa yang disebut sebagai himpunan aljabar sigma Borel ya, aljabar sigma Borel pada omega itu. Nah, jadi apa yang akan kita bicarakan nanti adalah ukuran peluang ya. Jadi yang didefinisikan pada ini. Jadi himpunan semua event-event ya. Oke. Nanti akan kita sebut sebagai ruang peristiwa ya. Jadi peluang oleh karena itu diwujudkan dalam bentuk ukuran peluang, yakni pemetaan ya, yang menyematkan untuk setiap event di dalam ruang event atau ruang peristiwa itu nilai dari 0 sampai 1 dan dibaca sebagai peluang terjadinya E. Kapan peluang terjadinya E? Suatu event itu kalau salah satu anggota E itu muncul sebagai luaran ya. Jadi artinya sekarang kita tidak lagi bicara peluang itu untuk individual bukan saja untuk individual ruang sampel, tetapi subhimpunan yang ada di dalam ruang sampel itu. Jadi peluang disematkan pada peristiwa atau event gitu ya. Nah, kemudian dengan demikian jadi kita tidak lagi bicara per individual, meskipun masih ada kemungkinan ya kalau kita misalnya bicara event yang sifatnya elementer. Jadi seperti ini. Ya, ini sifatnya elementer. Ini juga event nanti. Ya, ini event yang sifatnya elementer. Jadi kita harus mempelajari probabilitas dalam definisi aksiomatik ya. Nah, saya akan coba membuat jembatan untuk memahami itu.
Nah, tapi sebelum itu saya ingatkan bahwa sebenarnya probabilitas ya itu bisa juga dimaknai sebagai frekuensi munculnya suatu hasil ukur gitu ya. Sebagai contoh misalnya kita mengukur detak jantung ya. Setiap dalam 1 menit ya, setiap kita mengukur jumlah detak jantung ya itu akan bervariasi. Okay. Nah, kemudian kita bisa mengukur detak jantung itu beberapa kali, lalu mengelompokkan hasil ukur tiap menit itu, sehingga kemudian kita dapatkan frekuensi. Nah, maksud saya seperti ini ya. Jadi kalau X1 misalnya itu jumlah detak jantung, ya, dan jumlah pengukuran yang menghasilkan X1 ya, misalnya F1 ya. Oke. Nah, kemudian jumlah detak jantung yang kedua ya, yang terukur ya, X2 ya, misalkan F2 adalah jumlah hasil ukur yang menghasilkan jumlah detak jantungnya X2 ya. Demikian juga X3 ya, jumlah detak jantung yang terukur dalam 1 menit ya, dan F3 adalah jumlah hasil pengukuran X3 itu ya. Jadi pengukuran yang menghasilkan X3 itu ada F3 kali itu misalnya ya, dan seterusnya ya, misalnya sampai dengan X10 misalnya gitu ya. Jadi ada 10 variasi misalnya seperti itu. Good. Kemudian seandainya ini tentu saja sampai F10, jadi enggak seperti apa kira-kira. Jadi ini sepertinya orang dalam situasi yang psikis ya, bisa jadi yang tidak begitu menentu, sehingga atau yang ukur, jadi ada persoalan juga, sehingga kemudian kita dapatkan semacam ini. Nah, ini kalau saya sebut sebagai XI begitu, lalu ini saya sebut sebagai FI. Jadi orang mengatakan bahwa FI itu adalah frekuensi kemunculan hasil ukur XI gitu ya. FI adalah frekuensi kemunculan hasil ukur XI. Nah, kita bisa mengubah FI ini lalu dimaknai sebagai probabilitas. Ya, ini dengan jalan apa? Ya, kita jumlahkan. Jadi dari sini FI itu kita jumlahkan sigma I FI gitu. Ya. Nah, kemudian atau saya gunakan J saja, sigma J FJ. Nah, kemudian ini digunakan untuk menormalisasi frekuensi itu. Maksudnya adalah bahwa sekarang saya tuliskan PI ya, itu adalah rasio antara FI dibagi dengan ini sigma I sigma J FJ. Ya. Oke, tentu ini dari 1 sampai dengan 10 misalnya ya, sesuai dengan tadi ya. Oke, kita dapatkan itu, sehingga kemudian kalau dari sini kita tunjukkan bahwa sigma PI ya itu akan sama dengan 1 tentu saja ya. Oke, dari situ kemudian kita bisa tentu saja menghitung rata hasil pengukuran ya detak jantung, jumlah detak jantung dalam 1 menit ini ya. Ini misalnya adalah ya, di sini saya tulis di sini ya, rata dari atau di atas ya, rata X gitu, itu tentu saja sama dengan sigma I gitu ya, dari 1 sampai dengan 10 ya, XI dikalikan dengan PI ya, itu ratanya ya. Jadi rata jumlah jantung yang terukur pada orang tersebut dalam 1 menit gitu ya. Kemudian dari selain itu juga kita mendapatkan rata-rata kuadrat rata-rata. Rata-rata kuadrat dari X. Ya, ini adalah sigma I ya, dari 1 sampai dengan 10 XI kuadrat PI. Good. Dari situ kita dapatkan varian dari X. Ya, ini adalah selisih ya. Jadi X kuadrat dikurangi dengan X, rata-rata X dikuadratkan. Oke, dari situ kemudian kita dapatkan apa yang disebut sebagai simpangan baku ya, delta X gitu ya. Dan ini tidak lain adalah akar dari varian itu, yakni ini X kuadrat minus rata-rata X dikuadratkan. Ya. Good. Jadi dari kita mengukur ya detak jantung seseorang itu sekian kali ya, kita dapatkan sekian banyak nilai.
Lalu dari situ kemudian kita dapatkan apa namanya ungkapan ini. Jadi frekuensinya kita ubah menjadi apa namanya peluang, ya, peluang bisa dibaca sebagai peluang. Nah, kemudian dari situ kita dapatkan rata, kemudian varian dan simpangan baku. Dan sebenarnya ini juga bukan hanya untuk apa namanya pengukuran jumlah detak jantung seseorang dalam 1 menit, tapi bisa juga hal yang lain, gitu ya, dalam hal yang lain ya bisa. Jadi pengukuran itu kalau setiap kali kita ulang ada variasi begitu, ya, ada variasi, mungkin banyak faktor di situ yang mempengaruhi adanya variasi itu, ya. Oke, dan ini akan kita gunakan, ya. Saya rasa ini perlu saya ingatkan karena nanti akan banyak bermanfaat dalam uraian selanjutnya. Nah, sekarang saya akan membuat jembatan seperti yang saya sampaikan tadi. Saya rasa banyak yang sudah mengenal atau paling tidak mendengar mekanik kuantum. Ada yang belajar secara serius, ya. Ada juga yang mungkin hanya mendengar saja, atau paling tidak dijelaskan secara populer ya tentang mekanika kuantum itu. Nah, sekarang saya akan menggunakan contoh kasus dalam mekanika kuantum partikel yang ada dalam ruang 1 dimensi, ya, diletakkan di sana, ya, dan kita bicara itu, ya. Saya rasa tidak saya usahakan untuk bisa menjelaskan sebaik-baiknya, ya, karena ini menjadi jembatan saya rasa untuk menuju ke perumusan, ya, perumusan probabilitas, ya, secara aksiomatik. Oke, good. Seperti yang saya katakan tadi, ya, saya andaikan atau saya misalkan, ya, saya mempunyai partikel dan partikel itu hidup, ya, saya paksa hidup dalam ruang 1 dimensi atau berada, ya, istilah hidup itu, ya, hidup tanda petik, ya, hidup tanda petik dalam ruang 1 dimensi. Nah, seperti biasanya, ya, ruang 1 dimensi itu kita kasih koordinat. Jadi masing-masing ini dikasih koordinat, misalnya titik 0-nya kita taruh di situ, ya, dan misalnya pada suatu titik, ya, memiliki koordinat x gitu misalnya. Jadi sebagai koordinat adalah bilangan-bilangan real gitu, ya. Good. Nah, kemudian setiap partikel, ya, itu memiliki fungsi gelombang, ya, dan fungsi gelombang itu oleh Max Born dipostulatkan terkait dengan probabilitas. Jadi fungsi gelombang itu memuat informasi tentang partikel. Jadi kalau partikel memiliki fungsi gelombang psi misalnya, ya, psi itu misalnya, ya, maka informasi tentang partikel itu diperoleh atau bisa digali dari fungsi gelombang itu. Ya, seringkali orang mengatakan bahwa fungsi gelombang itu adalah keadaan yang dimiliki oleh partikel itu. Nah, fungsi gelombang adalah fungsi kompleks yang memiliki, yang didefinisikan pada bergantung pada posisi dalam ruang itu. Oke, nah, Max Born memberitahu kita atau membuat postulat, ya, bahwa fungsi gelombang itu erat kaitannya dengan probabilitas. Oke, dikatakan di situ bahwa ini modulus dari fungsi gelombang, ya, itu terkait atau itu tidak lain adalah rapat peluang, ya, atau mungkin orang lain mengatakan kerapatan peluang atau apalah, ya. Yang penting adalah bahwa kalau misalnya saya tinjau wilayah di sekitar X ini, ya, wilayah ini, ya, dan ini saya sebut sebagai delta X begitu, ya, delta X gitu. Oke, maka karena ini kerapatan peluang, ya, kerapatan peluang, maka peluang menemukan partikel, ya, peluang menemukan partikel. Kalau menemukan partikel berarti mendapatkan hasil ukur, ya, posisi, ya. Oke, jadi peluang menemukan partikel, ya, di wilayah ini di sekitar X, ya, ya, saya tulis begini, delta X begitu. Ya, jika partikel itu memiliki fungsi gelombang psi, gitu, ya, atau berada pada keadaan psi, begitu, itu hampir sama dengan ini dikalikan dengan delta X, gitu, ya, jelas, ya, saya rasa. Kenapa saya katakan hampir sama dengan, ya, karena delta X ini masih finite, gitu, ya, masih finite, ya. Sehingga bisa jadi nilai fungsi psi ini di sini masih bervariasi gitu. Oke.
Nah, ini akan sama dengan tentu saja kalau delta X itu menuju 0. Ya, jadi peluang menemukan partikel di sekitar X pada wilayah dx, ya, artinya dx itu adalah delta X yang menuju 0 gitu ya. Itu tentu saja dia harus nanti akan sama, jadi menjadi sama dengan. Oke, jadi itu pengertian pertama tentang makna dari kuadrat modulus fungsi gelombang, yakni terkait dengan peluang. Ya, nah lihat di sini ruang dalam hal ini ini juga pengundian sebenarnya, di mana ruang sampel itu berupa garis real itu. Ya, ruang satu dimensi yang diberi koordinat dengan menggunakan bilangan-bilangan real. Ya, orang bisa mengatakan garis real atau himpunan semua bilangan real, di mana masing-masing bilangan real adalah koordinat pada ruang berdimensi satu itu. Oke, nah jadi di sini ruang sampelnya kontinu, ya, titik-titik yang ada pada ruang berdimensi satu itu, ya, karena masing-masing ruang berdimensi satu itu diberi label koordinat X, ya, bilangan real, maka kita bisa katakan bahwa ruang sampelnya adalah berupa himpunan semua bilangan real, ya, R gitu, ya, good. Nah, sekarang ada pertanyaan, ya, seandainya saya tinjau, ya, suatu interval dari A sampai dengan B gitu. Nah, ada pertanyaan, berapa peluang menemukan partikel pada wilayah AB itu? Pertanyaan seperti itu. Jadi berapa peluang mendapatkan hasil ukur partikel itu, bahwa partikel itu berada pada ini, memberi posisi pada wilayah AB itu. Nah, untuk itu kemudian kita lakukan semacam ini. Jadi kita potong-potong, ya, interval itu atas segmen-segmen kecil begitu, ya, dan seterusnya sampai di sini, ya. Oke. Nah, kemudian titik tengah ini, ya, itu saya pilih sebagai XI, X1 misalnya di situ, ya. Kemudian titik tengah ini, ya, titik tengah di sini saya pilih sebagai X2, ya, ini adalah X2 gitu. Dan seterusnya. Kemudian panjang segmen ini saya tulis sebagai delta X2 di sini, ya, yang ini mestinya adalah delta X1, ya. Oke. Good. Nah, kemudian dan seterusnya, ya. Jadi sampai pada suatu titik wilayah di sini, ini misalnya nomor I, ya, segmen nomor I, ini segmen nomor 1, segmen nomor 2 dan seterusnya, ini segmen nomor I. Saya tulis sebagai XI begitu. Nah, tentu panjang segmen, besarnya segmen ini saya tulis sebagai delta XI. Yang ini adalah wilayahnya adalah XN gitu, ya, dan panjang sekian ini, ya, maaf, sekian ini, ya, itu mestinya delta XN. Ini XN-1 dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan sekarang, berapa peluang menemukan partikel pada wilayah ini, XI, pada segmen XI, ya, pada segmen delta X ini gitu. Nah, tentu dari apa yang saya sampaikan di depan tadi, tentu peluang menemukan partikel di sini adalah apa? Ya, P psi X delta XI tentu saja. Ya. Dan ini kira-kira atau hampir sama dengan gitu, ya, nilai fungsi gelombang, ya, modulus fungsi gelombang di titik XI dikuadratkan dikalikan delta XI gitu. Nah, tentu saja I, ya, bervariasi dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi kita pada masing-masing segmen ini kita memiliki peluang menemukan partikel di situ. Oke. Nah, oleh karena itu kalau kemudian ditanya berapa peluang menemukan partikel antara A dan B, tentu merupakan jumlahan dari peluang untuk masing-masing segmen tadi. Ya, peluang untuk masing-masing segmen itu. Oke. Nah, kemudian kita bisa menghitung sekarang, ya, bahwa peluang, ya, menemukan partikel pada interval A, B gitu, ya, jika partikel itu memiliki fungsi gelombang psi gitu, ya, maka ini tentu akan sama dengan apa? Peluang menemukan partikel, ya, pada segmen delta XI 1 misalnya, kemudian ditambah dengan peluang menemukan partikel pada segmen X2 jika partikel memiliki fungsi gelombang psi dan seterusnya, ya. Nanti sampai dengan peluang
menemukan partikel pada segmen xn gitu ya, jika sistem berada pada ini. Nah, ini hampir sama dengan, sekali lagi, karena peluang pada masing-masing segmen itu adalah hampir sama dengan, ya, hampir sama dengan. Tadi sudah kasih alasan kenapa seperti itu. Jadi peluangnya seperti itu. Nah, saya katakan tadi bahwa peluang ini akan sama gitu ya, itu apabila delta X itu menuju 0, ya, delta X itu menuju 0. Nah, kalau ini bisa saja ditulis, ya, ini bisa ditulis sebagai sigma I, ya, dari 1 sampai N, begitu, P, psi, delta XI, gitu, ya. Dan ini tentu juga sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan N, gitu, ya. Dan ini dituliskan psi XI kuadrat delta XI. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Oke. Nah, oleh karena itu peluang, ya, menemukan partikel, ya, pada interval AB, ya, itu tentu akan sama dengan limit, ya, saya katakan limit delta XI, ya, delta atau delta X itu menuju 0, maksudnya delta X menuju 0 itu semua delta XI itu menuju 0, gitu ya. Oke. Panjangnya segmen itu menuju 0. Ini sigma I dari 1 sampai dengan N, psi XI, gitu ya, kuadrat delta XI. Limit itu kalau ada. Good. Nah, kalau delta XI itu menuju 0, masing-masing delta itu menuju 0, maka N itu menuju infinite. Jadi segmentasinya menuju infinite, ya, segmennya menuju 0, begitu. Nah, ini Anda kenal, ya, di dalam kalkulus. Ini tidak lain adalah integral, ya, dari A sampai dengan B, psi X kuadrat dx. Nah, kita lihat di situ bahwa peluang, ya, itu sekarang disematkan pada interval dalam kasus itu, ya. Peluang disematkan pada interval. Interval adalah subhimpunan atau wilayah pada ruang berdimensi 1 tadi, ya. Oleh karena itu sekarang kita mulai berpikir bahwa peluang tidak lagi didefinisikan hanya untuk individual anggota ruang sampel, melainkan kita definisikan untuk wilayah-wilayah yang ada pada ruang sampel itu, ya. Oke, jadi sebagai contoh tadi peluang menemukan partikel, ya, berada pada wilayah antara A dan B, contohnya itu tadi. Nah, dengan demikian kemudian kita bisa membicarakan misalnya peluang, ya, untuk memperoleh hasil ukur di seluruh ruang itu. Ya, otomatis itu sama dengan 1, karena kita tadi katakan bahwa kita meletakkan partikel di dalam ruang itu, membiarkan partikel bergerak di dalam ruang itu, sehingga kalau kita ditanya berapa peluang menemukan partikel di dalam ruang berdimensi 1 itu, tentu sama dengan 1. Jadi oleh karena itu, kalau ditanya peluang menemukan partikel, ya, antara minus infinite sampai dengan infinite, ya, itu sama saja peluang, ya, menemukan partikel berada pada wilayah R. Jadi karena R itu tidak adalah interval dari minus infinite sampai dengan infinite, gitu, ya. Good. Nah, kemudian ini tentu saja, ya, tentu saja saya tulis di sini, ya, tentu saja sama dengan integral minus infinite sampai dengan infinite, itu psi X kuadrat dx, ya, psi X kuadrat dx. Oke. Nah, kalau kemudian ini dihitung, dan seperti saya katakan tadi, ini harus sama dengan 1. Ya, itulah alasannya kenapa kemudian fungsi gelombang itu, ya, secara umum, ya, nanti bahwa itu harus square integrable, ya, karena dari fungsi gelombang itu kemudian harus dinormalisasi sehingga integralnya total sama dengan 1. Jadi menunjukkan peluang total dari sistem itu. Oke, nah, selanjutnya kita akan mencoba menerapkan apa yang sudah kita bicarakan tadi dalam pembicaraan selanjutnya. Ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan, ya, bagaimana kita bisa memaknai
hal semacam ini lebih jauh ya. Good. Nah, kita bisa menuliskan sebenarnya integral AB ya, psi x kuadrat dx gitu ya. Ini bisa saja saya tulis sebagai integral A, B ya, psi x kuadrat dx ya. Dan ini tadi tidak lain adalah apa? Tidak lain adalah peluang ya, menemukan hasil ukur ya posisi partikel pada wilayah antara A dan B jika partikel memiliki fungsi gelombang psi gitu. Oke, nah dengan demikian juga tentu saja integral minus infinite sampai dengan infinite ya, psi x kuadrat dx itu bisa kita maknai sebagai atau kita tulis sebagai integral minus infinite, infinite ya, interval ya. Artinya fungsi nilai mutlak ya, atau modulus psi x kuadrat itu kita integralkan pada wilayah ini tadi. Artinya dengan batas minus infinite sampai infinite ya. Oke, psi x kuadrat dx ya. Atau bisa juga ditulis sebagai integral R ya, karena ini identik dengan R itu ya, himpunan semua bilangan real yang menunjukkan koordinat bagi titik-titik pada ruang berdimensi 1 itu ya, psi x kuadrat dx. Oke. Nah, sekarang kita coba perumum ini ya, perumum cara penulisan semacam itu. Oke. Sekarang kalau saya mempunyai wilayah ya di garis real itu, misalnya wilayah dengan seperti ini. Wilayah itu ada beberapa interval gitu ya, ada beberapa interval. Oke. Misalnya A, B, C, D ya, kemudian ini E gitu ya. Ini F misalnya. Jadi sekarang kita tinjau ini. Jadi, lalu kemudian ada yang bertanya, berapa peluang menemukan ya partikel pada wilayah itu? Ingat ya, sekarang wilayahnya adalah gabungan dari interval yang saling asing. Ya. Kemudian ditanyakan berapa peluang probabilitas menemukan partikel pada wilayah itu. Nah, tentu kalau dituliskan dalam hal ini P peluang ya, menemukan partikel pada wilayah ini ya. Saya tulis A, B gitu ya. Lalu gabung dengan C, D. Nah, ini tertutup ya. Oke, gabung dengan E, F gitu. Oke. Nah, seandainya wilayah yang kita bicarakan itu kita tulis E misalnya, jadi keseluruhan ini kita tulis E gitu ya, misalnya. Nah, dari sini kemudian kita bisa menghitung berapa nilai peluangnya begitu. Ya, berapa nilai peluangnya ya. Nah, dengan mudah kita akan mendapatkan tentu peluang menemukan partikel pada wilayah AB ditambah dengan peluang menemukan partikel pada wilayah CD dan peluang menemukan partikel pada wilayah EF. Gitu. Itu adalah peluang menemukan partikel pada wilayah-wilayah itu. Ya. Jadi ini mestinya sama dengan ya, integral A sampai dengan B psi x kuadrat dx ditambah dengan integral dari C sampai dengan D gitu ya, psi x kuadrat dx ya, ditambah dengan integral E sampai dengan F ya, psi x kuadrat dx. Nah, sesuai dengan perjanjian kita ini ya, kita bisa menuliskan bahwa integral itu dilakukan pada wilayah ya. Lalu yang di sini tadi pada wilayah AB ya. Kenapa? Karena wilayah yang kita bicarakan adalah pada interval AB gitu ya, AB saja gitu. Oke, kita tulis seperti ini tadi. Nah, kita pun juga bisa menulis untuk kasus ini ya. Oke, tentu semua ini ya, integral itu bisa kita tuliskan sebagai integral ya pada wilayah E gitu, dengan pahami bahwa E itu wilayah yang merupakan gabungan dari 3 wilayah itu ya. Jadi
kita pahami semacam itu, ya. Jadi kalau nanti ketemu suatu integral dengan kita sebutkan wilayah itu, nah wilayah itu tentu merupakan gabungan antara beberapa interval gitu, baik interval tertutup, interval terbuka, interval setengah tertutup kanan dan setengah tertutup kiri dan interval setengah tertutup kanan dan macam-macam yang lain. Oke, nah itu penulisan yang lain. Nah dengan demikian maka kemudian kita bisa menuliskan P ini peluang ini sebagai psi E gitu. Peluang menemukan partikel ya berada pada wilayah E. Ya, pada wilayah E jika partikel itu berada pada atau memiliki fungsi gelombang psi gitu. Sederhana penulisan semacam itu. Nah, di situ kita lihat ya bahwa sekali lagi peluang kita sematkan untuk wilayah yang ada atau subhimpunan yang ada pada garis real atau himpunan semua bilangan real yang sebagai koordinat bagi ruang berdimensi 1 itu. Oke. Bukan pada per individu. Nah, sekarang kalau begini ditanya, berapa peluang menemukan partikel berada di titik X misalnya, ya. Jadi kalau ditanya berapa peluang menemukan partikel di titik misalnya A gitu. Oke. Berapa? Ya dihitung. Jadi peluang menemukan partikel nah, sekarang kita sebut A ya. Apa ini? Ya, karena kita bicara himpunan sekarang, wilayah. Ya, jadi yang dibicarakan adalah himpunannya, bukan A-nya gitu. Meskipun bisa juga dibaca peluang menemukan partikel di titik A gitu. Nah, berapa ini? Ya dihitung integral A sampai dengan A gitu ya. Ini saya tulis gini, P E peluang integral dari A sampai dengan A apa? Psi X kuadrat dx. Berapa? 0. Ya, justru kalau kita hitung di satu titik peluang menemukan partikel di satu titik hasilnya 0 gitu. Oke, jadi oleh karena itu tolong dibedakan antara konsep peluang ya untuk yang lama ya dengan yang baru ini, di mana peluang kita sematkan untuk subhimpunan atau wilayah-wilayah ya yang ada pada himpunan atau ruang ruang sampel tadi. Oke, good. Berikutnya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi dari sini kemudian kita bisa menghitung tentu saja apa yang kita katakan tadi sebagai rata pengukuran. Ya, berapa rata pengukuran? Berapa posisi partikel? Ya, rata-rata pengukuran posisi partikel. Berapa ralat pengukuran partikel? Ya, dan sebagainya. Itu bisa dihitung mirip dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, good. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah mulai merasa bahwa peluang sekarang merupakan fungsi yang didefinisikan atau suatu fungsi yang variabelnya itu adalah subhimpunan yang ada pada garis real itu. Ya, variabelnya adalah himpunan bagian atau wilayah-wilayah yang ada pada garis real itu. Ya, variabelnya bukan X, koordinat bagi ruang itu, ya, tetapi variabelnya adalah subhimpunan atau wilayah-wilayah yang ada pada garis real itu, ya, gitu. Itu mulai. Nah, itu kira-kira ukuran itu juga seperti itu. Jadi ukuran itu adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada subhimpunan dari suatu ruang. Ya, tentu fungsi yang memenuhi syarat tertentu nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Oke, nah ini saya putar dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan bicara tentang rata. Kita bicara tentang rata. Gimana caranya? Good. Ya. Seperti tadi kita potong-potong wilayah itu ya. Atas segmen-segmen gitu ya, segmen-segmen kecil begitu ya, segmen-segmen kecil ya. Oke, itu. Nah, kemudian good, seandainya sekarang partikel itu kita batasi ya, partikel itu kita batasi.
Jadi untuk pendekatan ini saya lakukan misalnya artinya wilayah yang dihuni oleh partikel itu tidak dari minus infinite sampai infinite, tidak. Tapi kita batasi misalnya pada suatu wilayah ini ya. Misalnya dari alfa sampai dengan beta gitu. Nah, partikel kita masukkan ke situ. Nah, dengan demikian maka kita harus paham di sini bahwa peluang menemukan partikel berada pada wilayah antara alfa dan beta gitu ya. Maka ini tentu sama dengan 1. Ya, sama dengan 1 dan ya, kalau dihitung tentu ini adalah integral dari a sampai dengan dari alfa sampai dengan beta gitu ya. Psi x kuadrat dx gitu. Nah, jika partikel sekarang memiliki fungsi bulan psi gitu, maka ini adalah peluang itu. Ya, peluang menemukan partikel pada wilayah itu. Jadi gerakan partikel itu kita batasi pada wilayah itu. Jadi tidak bisa ke kiri lebih kiri dari alfa atau ke kanan lebih kanan daripada beta. Good. Nah, untuk kemudian menentukan rata peluang pengukuran posisi partikel itu pada wilayah itu. Nah, ini kita lakukan pemotongan seperti yang tadi ya. Jadi alfa itu sebagai x0 ya, kemudian di sini ada x1 di sini ya, di tengah ini x1 itu dan seterusnya gitu ya. Ya, ini x2 gitu ya dan seterusnya. Kemudian sampai di sini ini adalah x n gitu ya, ini x n min 1 ya. Kemudian masing-masing panjangnya ini adalah misalnya adalah delta x2 segmen sekian, ini adalah delta x3 gitu ya misalnya ya. Kemudian ya misalnya ini adalah x nomor i begitu ya. Lalu segmen ini adalah delta xi begitu ya. Nah, tentu peluang menemukan partikel pada wilayah delta x ini nilainya berapa? Tentu adalah p psi delta xi, dan itu tidak lain seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini sama dengan ya nilai mutlak dari atau modulus psi x dikuadratkan dikalikan dengan xi ya, delta xi gitu. Jadi kemudian kita bisa pandang, kita boleh dikatakan memiliki n buah nilai dan p delta x itu adalah dipandang peluang memperoleh nilai tadi. Jadi karena delta x itu cukup kecil, maka kemudian kita bisa katakan bahwa ini adalah peluang menemukan partikel di xi gitu. Tapi sebenarnya bukan di xi, tapi di wilayah di sekitar xi itu. Tapi boleh dikatakan itu. Nah, kemudian kalau kita ditanya berapa rata-rata pengukuran x di situ, ya tentu seperti yang tadi yang pernah saya singgung di awal atau saya kemukakan di awal tadi, ini mestinya adalah sigma ya i dari 1 sampai dengan n gitu ya, hampir sama dengan ya. Jadi rata-rata pengukuran posisi partikel itu ya, itu hampir sama dengan jumlahan ini. Jumlahan ya p psi delta xi ya. Oke, dan ini tentu akan sama dengan apa? Sigma i dari 1 sampai dengan n psi xi gitu ya, dikuadratkan dikalikan dengan delta xi. Nah, mirip apa yang dikalikan xi ya, lupa dikalikan xi. Ini juga dikalikan xi ya, xi dikalikan dengan psi xi kuadrat delta xi ya. Gitu. Jadi saya lupa xi-nya di sini ya, karena ini rata dari pengukuran x ya, posisi dari partikel itu pada wilayah antara A dan B. Oke. Nah, tentu saja ya rata-rata x itu akan sama dengan apa? Ya, diperoleh akan sama dengan jumlahan ini ketika kita ambil limit delta x itu menuju 0 gitu. Mengecil gitu ya. Ngecil gitu. Jadi itu kalau dijumlahkan ini, itu hasilnya akan sama dengan rata dari x itu ya. Oleh karena itu kalau dengan demikian maka ini sama dengan limit apa delta x ya menuju 0 ya. Delta x ini saya maksudkan adalah
delta X yang manapun ya pada segmentasi itu menuju 0 ya. Kemudian sigma I dari 1 sampai dengan N XI ya, kemudian dikalikan dengan psi XI ya kuadrat delta XI. Good. Nah, ini tentu merupakan definisi dari integral ya, integral dari alfa sampai dengan beta begitu ya, XI X ya dikalikan dengan psi X ya kuadrat dx ini. Good. Nah, kita dapatkan bagaimana menghitung nilai harap atau rata pengukuran posisi X. Good. Nah, kalau kemudian ditanya berapa variannya, ya sama aja. Jadi varian di situ ya saya tulis var X gitu ya. Itu mestinya sama dengan nilai harap kuadrat X ya dikurangi dengan kuadrat nilai harap X ya dengan ini X kuadrat ya, ini sama dengan integral alfa beta ya psi X kuadrat dx. Sorry, ini alfa beta, ini ada X kuadrat di situ ya. Nah, nilai harapnya simpangan baku maaf ya, itu mestinya sama dengan akar dari varian itu ya, X kuadrat dikurangi dengan X dikuadratkan. Nah, itu kalau partikel itu kita batasi gerakannya ya pada wilayah alfa dan beta ya, di luar itu tidak mungkin ada di sana partikel, maka nilai harap dan sebagainya begitu. Nah, sekarang kalau partikel itu berada di pada garis real, tidak ada batasan alfa beta misalnya, maka tentu tinggal memperluas itu ya. Jadi untuk kasus ini delta X ya, X nilai harap X sama dengan integral minus infinite sampai dengan infinite psi ini X ya, psi X kuadrat dx. Oke. Nah, kemudian X kuadrat itu tentu sama dengan integral minus infinite sampai dengan infinite X kuadrat psi X kuadrat dx gitu. Sehingga variannya ya kita akan dapatkan sama dengan rata dari kuadrat X dikurangi dengan rata X dikuadratkan dan seterusnya ya. Jadi bisa diperluas ke sini. Nah, ini kita lihat bagaimana kita mendapatkan rata, varian, kemudian simpangan baku. Tetapi kemudian lihat ya, kita tidak lagi berbicara peluang itu sebagai kita sematkan ya untuk sebuah individual anggota ruang sampel itu, tapi sekumpulan ya atau subhimpunan yang ada pada ruang sampel itu. Nah, dalam ini maka seperti yang sudah saya singgung pada kuliah tadi awal tadi, bahwa E ini kita sebut sebagai event atau peristiwa. Jadi artinya peluang menemukan partikel di E itu sama saja mengatakan peluang terjadinya event atau peristiwa E gitu ya. Peluang menemukan partikel pada wilayah antara A dan B itu sama saja mengatakan peluang terjadinya event A, B ya, di mana A, B adalah interval AB ini dan seterusnya ya. Sehingga kemudian mulai nampak di sini bahwa peluang itu kita definisikan sebagai fungsi yang memiliki domain subhimpunan yang ada pada ruang sampel. Nah, untuk membicarakan subhimpunan yang dimaksud ya, itu akan kita bicarakan pada kuliah yang selanjutnya, pada bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.